Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fi dinihi man istata'a minal ulama a'lam wa ja'ala kawakibna ya'tadi bi qulubil fihal mizara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadaqil kiram amma ba'du. Ya ayyuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wa asrafil qa'ilin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighna wal ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Hadirin jamaah rahimahumullah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di masjid ini khususnya masih diberikan oleh Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah umur panjang, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur masih bisa melaksanakan perintah Allah, menjalankan ibadah Jumat di masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, agar Allah catat sebagai bekal kita di akhirat kelak. Oleh karenanya, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sholat yang lima waktu khususnya, menjauhi segala larangan Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin jemaah-jemaah rahimahumullah, di dalam pandangan agama kita, agama Islam, bahwa manusia dibagi dari 3 kelompok atau golongan. Yang pertama ada kelompok atau golongan muslim. Kelompok atau golongan muslim ini adalah kelompok yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam dan merealisasikan nilai-nilai Islam di dalam. Lalu yang kedua, ada kelompok yang tidak menyatakan dirinya sebagai muslim dan ingkar terhadap nilai-nilai Islam di dalamnya, atau yang masuk kita sebut dengan kelompok kafir. Lalu yang ketiga, kelompok munafik. Kelompok munafik ini hadirin adalah kelompok yang menyatakan dirinya sebagai pemeluk agama Islam, tetapi batinnya justru ingkar terhadap nilai-nilai Islam di dalam. Secara zahiriyah, kelompok munafik ini ngakunya muslim, tetapi batinnya justru ingkar terhadap nilai-nilai Islam di dalam. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kelompok munafik ini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah,
Rasulullah mengatakan ayatul munafik salah, bahwa ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu adalah salah, ada 3. Yang pertama, ia ada saja wajah atau informa. Ia ada saja. Ciri-ciri orang munafik itu kalau dia bicara banyak dusta, banyak bohong. Wajah apa yang kedua? Ciri-ciri orang munafik itu kalau dia berjanji banyak ingkar. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, ciri-ciri orang munafik ija'atul khana. Ketika diberi kepercayaan, diberi amanah, dia tidak. Hadirin jemaah rahimahumullah, berdasarkan hadis ini maka kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri orang munafik amat berbahaya bagi kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang munafik ini dalam surat, di dalam Al-Qur'an, dalam surat Muslim yang namanya Al-Munafik, di mana di dalamnya menjelaskan tentang perilaku orang munafik. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan yang terdapat di dalam surat Al-Munafik. Yang pertama, orang-orang munafik ini ketika dia berada di tengah-tengah kaum muslim, dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi dia jangan melakukan ibadah kepada Allah. Dia jangan dalam perintah-perintah Allah. Kalaupun dia melakukan perintah-perintah Allah, maka yang dipertonton adalah ujub, riya, ingin dipuji orang. Kenapa? Karena hatinya tidak terlalu kepada Allah dari kebenaran. Lalu yang kedua, orang-orang munafik ini menjadikan sumpah mereka sebagai perisai untuk melindungi diri, sementara perbuatan mereka merusak agama Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ini gampang sekali menyebut demi Allah, kadang-kadang teriak takbir, tetapi perbuatan justru merusak agama Islam. Lalu yang ketiga, orang-orang munafik ini pandai bersilat lidah demi mencari selamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan daripada orang munafik ini pintar-pintar intelektual. Bahkan kita saja lebih dari 2 atau 3. Kita lihat para pejabat kita yang paling duit rakyat itu rata-rata pintar-pintar, terpandang. Mereka yang membuat hukum, tetapi mereka yang melanggar hukum. Pintar ngasih contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh. Ini salah satu orang munafik. Lalu yang berikutnya, orang-orang munafik ini kalau diberi nasihat, maka yang mereka tunjukkan adalah keagungan dan kesombongan. Orang-orang munafik ini hadirin tidak pernah menasihati, bahkan dia merasa dia paling benar. Lalu berikutnya, orang-orang munafik ini menghalangi pembelajaran atau dari jalan Allah. Rata-rata orang munafik ini kikir, berakhir, pelit. Dan yang terakhir, orang-orang munafik ini tidak akan berhenti hanya memecah belah umat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keterangan tadi, maka kita dapat memilah-milah mana sebenarnya Islam yang muslim, yang sejati, dan Islam yang munafik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjauh dari sifat munafik dan ingat
kepada Allah Subhanahu